saya punya banyak experience gitu ya, pengalaman hidup yang ya suatu mungkin berguna. Jadi buku ya, Ul ya? Jadi buku Ya, ya. atau ya dijadikan apa, tontonan kan udah ada Bisa juga bikin naskah ya. saya bikin skenario gitu. Soalnya kan saya memang itu bidang saya gitu. Itu killing time kan sebenarnya, membunuh waktu apa memang enggak, mengisi Enggak, waktu? emang gini. udah mau ngerjain aja gitu. Gini, oke, saya pernah baca artikel bahwa dengan menulis itu menunda kepikunan. Umur udah above 40 pasti kalau kita mau fair pasti sudah pernah mengalami ya. Terus gimana gitu untuk handle-nya kan pasti keinginan untuk membutuhkan kebutuhan biologis ini harus terpenuhi gitu Mbak Nina gimana? Kayaknya udah gini-gini tangannya. Binatang gue banyak di rumah. Aku baru ngobrol-ngobrol nih tadi agak ngomong kecil. Saya mau nanya sekarang, kenapa banyak suami selingkuh? Karena istrinya udah gak mau tidur sama dia lagi kan. Umurnya berapa? 40-an kan, jadi kayak gini. Jadi why you talking about sexual life gitu. Ya kayak Justru begitu lah. udah di atas itu nggak terlalu gede apa gimana? Belum nyampe situ nih. Oh belum ya. Dia pengen tahu gue jadi deg-degan. Enggak, nanti pada satu saat akan mengalami satu masa. Saya kan mau menjelang 50 ya. Udah 40-nya udah overnya udah kebanyakan gitu ya. Kalau Lewat setengah ya. Ya udah more than setengah gitu ya. Jadi udah nggak terlalu lain, apalagi nggak terlalu fokus ya. Dan mungkin ya hormonal problems atau apa segala macam ya. Dan sibuk gitu. Nggak munafik. Ya itu bahwa dalam satu kehidupan itu ada dan semua orang butuh itu, right? Tapi ya saya juga nggak boleh bilang apa yang saya rasain. Yang saya rasain sekarang ya saya udah mau masuk 50 tahun, semuanya udah jadi beda gitu. Iya, lihat persepsi tentang seks aja udah berbeda ya. What we need aja udah berbeda. Yang ada pengen pulang ke rumah tidur enak, lihat TV enak, ngemil enak ya. Pakai selimut tebel terus Udah deh dengan coklat. Udah, itu yang gua mau. Kalau ada orang di tempat tidur kita kan rasanya rese ya, Ul ya. Nggak lucu rasanya. Tuh minggir ya gitu ya. Gerah gitu kayaknya. Untung gue udah kawin. Kalau dengernya kemarin bisa ikut-ikutan kayaknya. Bisa ke bawah. Mata deh. Tapi betul kok, betul. Satu waktu nggak usah gitu ya, mamanya teman gitu, biasa sendiri, tiba-tiba ada seseorang gitu, kayaknya apa sih nih gitu ya. Kita nginep di rumah orang aja udah nggak bisa kan. Oke, udah ngerumpi lo berdua. Seru ibu-ibu ini kalau udah ngerumpi berdua, sementara kalau di sebelah kita ada orang tuh agak-agak nikmat loh. Oke. Kita masa sih guys? Umur gue 30 tapi beda. Beda ritme. Di tempat itu. Oke, kita akan terima telepon pemirsa di rumah yang mau ikutan, boleh telepon. Kalau Anda ingin mengajukan pertanyaan atau mungkin tanggapan buat dua wanita mandiri yang ada di depan sini, kita saling bertukar pikiran ya. Ini yang kita sampaikan hari ini untuk membuka wawasan kita bahwa ini memang ada dalam realitas kehidupan. Jadi saling bertukar pikiran nggak apa-apa. Oke, Anda bisa telepon ke 391-4601 untuk Anda berada di Jakarta dan di luar Jabodetabek ke 391-4603. Oke, biasanya sih kalau udah kayak gini yang nanyanya rame dan banyak gitu. Oh ya? Apalagi kalau soal seks. Especially itu masih ditejar. Iya sih gitu kan. Tapi gue pengen tahu juga kalau misalkan telepon masih cepet. Oke. Halo. Selamat malam. Boleh dikecilkan televisinya? Ya, udah. Ya. Bapak ngomongnya yang lebih keras sekarang. Keras ya? Iya. Dengan Bapak siapa? Oh, Pak Anton, Mbak Uget. Pak Anton. Iya. Pak Anton dari mana? Di Bekasi. Di Bekasi. Silakan Pak Anton. Selamat dulu ya. Saya lihat yang baju biru malam ini bahagia sekali. Terima kasih. Merit ya. Terima kasih banyak. Kok nggak ngundang? Meritnya kok nggak ngundang sih? Pak, kalau seluruh dunia diundang bisa gawat. Doa restunya aja ya Pak ya. Oke, silakan. Yang sebagai perempuan mandiri ya. Saya ingin tahu apa sih latar belakang Mbak Uli Arta sampai hari ini kok gak Maaf Pak Anton, boleh lebih keras nggak suaranya? Iya, kenapa sih latar belakangnya kok hari ini sampai hari ini belum merit gitu loh berdua itu? Ini Bapak nanya. Takut ya. Bapak nanya Takut kalau disakiti laki-laki.
Bapak nanya ke saya, ini ke Bapak barusan bilang berdua. Yang ditanya siapa, saya atau sebelah saya? Mbak Uli dulu deh. Saya. Karena saya kenal Mbak Uli lama tapi belum tahu orangnya. Oke. Pak Anton terima kasih. Terima kasih Pak dari Berat Bekasi. saya ngefans berat tuh Mbak. Terima kasih Tuh kan sekali. ada cowok ngefans berat. Pak Anton. Pak Anton. Makasih Pak Anton, Terima boleh kasih. ditutup dulu teleponnya. Terima kasih. Oke, Pak Anton tadi kan tanya sama saya kenapa apa takut disakitin laki-laki. Kalau soal disakitin Pak, saya pikir sebagai manusia itu nggak cuma laki-laki loh yang bisa nyakitin kita. Nggak cuma laki-laki yang bisa menyakiti perempuan. Perempuan juga bisa nyakitin laki. Iya. Ya, kenapa enggak? Bapak Ya kan? nanyanya sama Mbak Uli. tapi yang namanya yang penting kita ikhlas gitu. Jadi bukan persoalan takut disakitin atau enggak ya Pak, tapi memang belum sampai saat ini. Ya mohon doa restunya Bapak aja yang dari Bekasi, Pak Anton. Saya harapkan Bapak doain saya. Tapi bukan karena saya takut sakit hati loh Pak. Karena saya juga bisa nyakitin laki loh Pak. Oke, jawabannya bukan karena sakit hati, tapi belum dikasih sama Tuhan ya. Itu Kalau saja. memang Tuhan bukakan jalan, Ya. ya. Oke, Mbak Dita, Kenapa ya? tadi kayaknya banyak punya karyawan sampai Capek ya, udah capek kayaknya kali. ke rumah. Pulang ke rumah udah banyakan kerjaan di kantor, karyawannya 80, hidupnya bukan hanya untuk ngurusin Karmanitas sendiri tapi other things yang saya juga involve ya di Yayasan Batik ya, Ikatan Perancang, jadi banyak gitu. Jadi when I get home maunya tidur enak aja, main internet lah. Udah ada hobi baru lagi berapa tahun ini, komputer. Gitu. Itu my lover kali ya. Ya saya juga sampai sekarang akhirnya mata saya rusak. Tapi kalau saya kan nulis ya, kalau nggak main ya, saya lebih banyak nulis gitu ya. Because you know saya punya banyak experience gitu ya, pengalaman hidup yang ya suatu mungkin berguna. Jadi buku ya Ulnya. Jadi buku ya. Atau ya dijadikan apa tontonan kan udah ada Bisa juga bikin pernah naskah ya. saya bikin skenario gitu. Soalnya kan saya memang itu bidang saya gitu. Itu killing time kan sebenarnya, membunuh waktu apa memang enggak, mengisi aku waktu? Emang gini. udah mau ngerjain aja gitu. Gini, oke, saya pernah baca artikel bahwa dengan menulis itu menunda kepikunan. Betul. Nah, Nyetir Oh, sendiri sekarang juga. permasalahannya bukan masalah seksual gitu ya, masalah takut takut. pikun. Nah, that's the problem sekarang. Nyetir sendiri juga loh, Uli. Karena pikun itu tidak ada obatnya. Jadi sebelum kita mencapai masa Gibolan gelap apa kita nggak mempan ya? nggak. Oh, oke. Hello Iya, again. oke. Ini ada yang masuk lagi. Halo. Halo. Selamat pagi. Dengan siapa? Dengan Lili dari Batam. Maaf, boleh lebih keras? Dengan Lili. Ibu Lilis? Lili Lili? Lili di mana? di Batam. Batam? Iya. Oke, silakan. Dengan siapa nih? Mbak Uli apa Mbak Nita? Dengan Mbak Uli. Laku keras ya. Selamat pagi Mbak Uli. Selamat pagi Mbak Lili dari Batam. Apa kabar? Baik. Oke. Ini saya mau nanya nih Mbak. Itu dari dulu saya selalu dengar itu tentang gosip Mbak Uli, katanya tuh suka dengan sejenisnya gitu. Masa sih? Iya. Am I look like one? Kelihatan nggak sih? Ada model? Benar nggak sih beritanya? Nggak, aku tanya balik deh, ada model nggak sih? Gimana? Kesannya tuh kalau orang nggak kawin ada keanehan Ada kali kelainan. maksudnya. Nggak ada. Kira-kira ada model kayak gitu nggak? Ya itu 80% gitu lah. Masa? Aduh, kamu lebih tahu dari saya berarti. Mbak Uli, ini sejenis Pun ya. sejenis laki-laki. Bukan sejenis perempuan nih. Enggak, saya tahu Sejenis- deh maksudnya apa. Oke, Saya nggak ada. mungkin biasanya tanggapan kalau ngelihat perempuan sendirian kelamaan dan kumpulnya sama Iya. perempuan lagi, jangan-jangan lesbian gitu ya. biasa. Jawabannya No. no. Oke, itu cukup menjawab kelihatannya Ibu Lilis di Batam. Oh, aman ya. Aman Bu Lilis? Sekali-sekali Oke. main ke rumah saya, nanti Bu Lilis bisa tahu saya siapa. Oke? Oke. Oke, terima Bye. kasih Ibu Lilis. Tapi biasalah berkembang di masyarakat kan. biasa. Kalau laki-laki jalan berdua-berdua juga lama-lama kalau gandengan tangan mau nyebrang jalan, mau ketabrak mobil gandengan. Padahal yang itu mungkin yang satu karena pernah keseleo kali ya. And that's Yang satu itu invalid.
Nah, itu pertanyaan yang sangat normal untuk Oh, saya ya. gitu ya. Saya ya biasa itu. Dan sering ditanyain gitu ya, Mbak Uli? Enggak, Oh, enggak, baru sekarang. enggak baru ini lucu. Tapi ini lucu. Saya suka. Sementara seorang perempuan seksi ditanya apakah dia lesbian atau tidak gitu ya. Biasanya perempuan seksi kan mengundang pria ya, bukan mengundang wanita ya. Enggak. Biasanya kalau lesbian Mel dia jadi macho ya. Mestinya ya Harus lebih gitu ya. Enggak semua kan pikirnya. Semua, Ada, oke. pernah baca artikel, pernah lihat banyak juga, enggak semua. Nggak Pokoknya real kalau one. kita kalau kita sendiri asumsi bisa apa aja gitu loh, Iya. Gus. Ya. So, Ya itu buktinya Bapak tadi dari Bekasi, apa takut saya disakiti Sakiti laki-laki. laki-laki. Jadi yang pasti ada keanehan Bentar gitu lagi ya. pasti ada yang tanya, apa barangkali pernah patah hati? Percaya deh. Tunggu itu aja nih. pertanyaan standar. Itu memang itu udah basically begitu orang nanya gitu loh. Boleh kasih pesen gak sih sama mereka-mereka yang mungkin masih sampai saat ini, banyak soalnya yang tulis surat juga ke UGES kalau mereka tuh yang ketakutan di usia yang udah menginjak kepala 3 mau 4 mau kepala 4 terus ada ketakutan-ketakutan mungkin. Jangan pernah takut. Hmm. Tapi satu, berbuat sesuatu. Berarti Iya. hidup kamu gak akan sia-sia walaupun kamu sendiri. Iya, Karena betul. jangan sampai kita hidup kita sia-sia. Do something supaya nggak sia-sia. Walaupun sendiri jadi kita nggak merasa sepi, kita nggak merasa susah, kita nggak merasa apa-apa karena kita berbuat sesuatu. Apalagi untuk banyak orang. Gitu Oke. loh. Oke, pemirsa di rumah, banyak hal yang menyebabkan atau membuat seorang wanita akhirnya memutuskan untuk hidup sendiri atau mandiri, atau memutuskan untuk tidak menikah. Apapun yang menyebabkan mereka mengambil keputusan ini, semuanya kita lepaskan kepada mereka karena itu merupakan hak asasi setiap manusia Ya. untuk memutuskan apakah mereka mau mencari pendamping hidup atau tidak. Dan pada malam hari ini gue juga akan mengundang seorang perempuan ya. Dia tuh sampai saat ini juga masih sendiri dan Is it? super mandiri, tapi kerjaannya menggoda semua pria. Oh no. Dengan goyangan-goyangannya Ayo. itu. Siapa lagi kalau bukan Putri Malam? Kita beri tepuk tangan untuk Putri Malam.